Jemaah, kita semua ini akan mati dengan kesan, akan mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati orang akan bilang, aduh itu pendeta Yandi, kepala botak itu semua mati itu. Ada orang yang disiplin sekali waktu mati, itu orang terlalu disiplin. Kalau ada yang rapi sekali meninggal, kita bilang itu orang terlalu rapi. Kalau ada yang cerewet, kita bilang, oh yang mati terlalu cerewet. Nah bayangkan kalau yang mati itu suka bungkus makanan. Di sini ada. Siapa punya istri, jujur saja. Kalau yang mati itu suka bungkus makanan, pasti kita tanya, pendeta tanya, yang mana? Itu pendeta. Yang mana? Pasti pendeta kenal. Yang mana? Itu pendeta yang biasa babungkus. Itu. Nah, saudara lihat ini dalam jemaat ini. Lalu mari kita mengerucut pada doa Yesus menuju kepada tema ini. Tuhan Yesus berdoa. Kita lihat dulu harapan dari doa Yesus. Harapan dari doa Tuhan Yesus itu satu, ada dua harapan. Pertama, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam. Kalau tidak ada kasih tidak bisa. Harus ada apa? Kasih. Saudara, hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu K-A-S-I. K-A-S-I. Apa? Kasih. Dengar, hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak. Kesokawan di sebelah, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, pendeta, saya terlalu hargai Pak Pendeta, tapi waktu saya tahu Pak Pendeta punya sifat asli macam begini, maaf, itu bukan kasih. Egois. Yang paling bisa mengkonfirmasi ini, adalah ibu-ibu. Siapa? Saya mau tanya, ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Ibu-ibu waktu sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Ibu sakit di dalam sana, kami suami hanya taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan, kira-kira ini anak muka mau ikut siapa ini? Ibu sekarang melahirkan. Waktu itu anak lahir, anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 subuh masih ada orang tua yang gendong-gendong depo anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur karena harus begini terus.
Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau itu anak lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia? Tapi sudahlah, jangan persoalkan. Anak-anak lahir ini kan belum bisa bicara kan? Bisa atau belum? Orang tua ajar, pa. Setelah orang sejadi remaja macam penari-penari tadi di sini, ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih banyak suka bicara dengan siapa orang? Dengan teman. Saudara lihat, tidak tahu bicara kita ajar bicara, mulai lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia orang? Kenapa mau kasih makan orang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak lahir sudah ada yang bisa jalan. Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung putar kaki. Orang tua ajar jalan, pegang di tangan baru bilang sudah jadi begini, sudah bisa jalan sendiri. Ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan siapa? Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan ini? Siapa suruh kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Orang tua itu bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi banyak yang hutang demi anak-anak mereka. Atas nama apa? Kasih. Kasih. Jadi untuk ini mengangkat ke persekutuan bukan menjadi satu, menjadi seragam, tapi menjadi satu dalam pengelolaan perbedaan-perbedaan. Kalau tidak ada kasih, kita penuh dengan kemunafikan.